Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'dah. Pemirsa Astaqfi TV rahimakumullah, semoga kita semua selalu dalam ridho dan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan berbahagia di dunia ini hingga nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang bolehkah berkurban untuk orang yang telah meninggal dunia. Pemirsa, sebelum membahas tentang hukum atau boleh tidaknya berkurban untuk orang yang meninggal dunia, terlebih dahulu marilah kita ingat kembali dan kita samakan persepsi kita tentang kurban yang dimaksud ini. Kata kurban dalam bahasa Indonesia, baik ditulis dengan huruf Q maupun ditulis dengan huruf K, ini adalah sebutan atau sebuah arti dari ibadah yang disyariatkan dalam agama Islam yang bernama udhiyah. Jadi kita bisa bilang atau bisa kita katakan udhiyah itu adalah kurban. Nah, kurban yang kita sering gunakan dalam kalimat kita ketika akan menyembelih hewan kurban itu adalah udhiyah. Lalu apa itu udhiyah? Mari kita lihat penjelasannya dalam kitab Al-Iqna fi Halli Al-Fazi Abi Syuja. Ini merupakan sebuah kitab fikih mazhab Syafi'i yang terkenal di kalangan ulama mazhab Syafi'i mutaakhir. Kitab ini adalah hasil karya Asy-Syaikh Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini rahimahullah yang wafat tahun 977 Hijriah. Sebagaimana penjelasan atau syarah bagi sebuah matan fikih yang terkenal, yaitu matan At-Taqrib atau yang terkenal dengan nama matan Abi Suja, yang diambil dari nama pengarangnya, yaitu Al-Qadi Abu Syuja. Beliau bernama lengkap Syekh Sihabuddin Ahmad bin Hasan bin Ahmad Al-Asbahani, wafat tahun 593 Hijriah. Di dalam kitab Al-Iqna juz 2 halaman 564, Asy-Syaikh Samsuddin Muhammad bin Muhammad Al-Khatib Asy-Syarbini menjelaskan dalam pasal udhiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Paslun fil udhiyah. Pasal ini akan menjelaskan tentang udhiyah. Mushtaqatun minad duhwati. Kata udhiyah ini adalah serapan atau berasal dari kata ad-duhwah, yang artinya waktu duha atau waktu pagi. Wa sumiyat bi awwali, dan dinamakan dengan udhiyah, sebutannya awal tadi, zamani fi'liha, karena melihat pertama kali mengerjakan udhiyah itu wa huwa ad-duha, yaitu pada waktu pagi hari. Wahia, dan pengucapan udhiyah bidummi hamzatiha wa kasriha, dengan didomahkan hamzahnya atau bisa juga dibaca kasroh hamzahnya, idhiyah, wa tashdidi ya'iha wa takhfihima, atau wa tahfifiha. Bisa dibaca tasdid ya-nya udhiyah, atau boleh tidak dibaca tasdid, udhiyah. Apa ini udhiyah? Ma yudhbahu minal ghanami taqarruban ilallah ta'ala, yaitu perkara atau hewan yudhbahu yang disembelih minal ghanami daripada binatang ternak
taqarruban, halnya diniatkan taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari sinilah kemudian udhiyah disebut dengan kurban. Kapan pelaksanaannya? Mi yaumil idi ila akhiri ayyamit tasyriki. Pada hari Id, maksudnya hari raya Idul Adha, pada bulan Zulhijjah tanggal 10, ila akhiri ayyamit tasyriki, sampai kepada akhir daripada hari tasyrik, yaitu dimulai tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Wal aslu fiha qabla al-ijma'i, dan dasar hukum atau asal hukumnya dalam masalah udhiyah qabla al-ijma'i, sebelum menjadi kesepakatan para ulama. Nanti ada ulama yang berpendapat hukumnya wajib, ada juga para ulama yang berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fasalli li rabbika wanhar. Fasalli, maka laksanakanlah salat, li rabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelilah hewan kurban. Fa inna asyharul aqwal, maka sesungguhnya kalimat-kalimat atau kata-kata yang masyhur yang menjelaskan makna salat dan anhar di sana. Di sini dijelaskan annal murada bis salati, bahwasanya dimaksud dengan salat di sana adalah salatul Id, salat Idul Adha. Wa bin nahri, dan yang dimaksud dengan nahar adalah ad-duhaya, menyembelih hewan kurban. Wa khabaru at-Tirmidzi an Aisyah radhiyallahu anha, dan telah ada sebuah khabar, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Aisyah radhiyallahu anha, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ma amila ibnu Adam yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dammi. Tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam yauman nahri, pada hari nahar, min amalin, daripada amal-amal, ahabbu ilallahi ta'ala, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, min iraqatid dami, selain atau daripada menyembelih hewan. Innaha, karena sesungguhnya hewan itu, la ta'ti yaumal qiyamati biquruniha wa azlafiha. Hewan yang disembelih itu, yang dipakai kurban itu, akan datang pada hari kiamat biquruniha, dengan tanduk-tanduknya, wa azlafiha, dan dengan bayang-bayangnya atau dengan bulu dan kuku-kukunya. Wa inad dama, dan sesungguhnya darah hewan itu, la yaqau minallahi bimakanin qabla ayyaqa'a 'alal ardi. Darah hewan kurban itu maka pasti bakal datang, akan sampai kepada Allah sebelum darah itu jatuh atau menetes di atas bumi atau menetes ke tanah. Fatayyibu biha nafsan, maka lapangkanlah jiwamu, luruskanlah niat kita, bersihkan jiwa kita ketika melakukan penyembelihan hewan kurban. Kita lanjutkan, wal udhiyatu, dan udhiyah atau berkurban itu bimakna tadhiyah, yaitu engkau menyembelih, kama fi raudhah, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Raudhah. Maksudnya di sini adalah kitab Raudhatul Talibin. La al-udhiyah, bukan udhiyah kama yufhimuhu kalamuhu, bukan ucapan atau arti udhiyah sebagaimana yang dipahami dari ucapan musannif, li annal udhiyata ismun lima yudhoha bihi, karena udhiyah itu adalah nama hewan yang untuk berkurban. Sunnatun muakkadatun, hukumnya udhiyah ini dalam kitab Al-Iqn disebutkan sunnah muakkadah,
sunnah yang sangat dianjurkan. Fi haqqina, ya, dalam hak kami, yaitu dalam mazhab Syafi'i. Sunnah muakkadah apa? Sunnah muakkadah yang kifayah. Apa ini kifayah? Dijelaskan, in ta'addada ahlul baiti fa idza fa'alaha, apabila jumlah bilangan sebuah keluarga, fa idza fa'alaha wahidun, apabila satu orang saja melakukan terhadap udhiyah itu, min ahlil baiti, daripada bagian keluarga, kafa, maka itu sudah mencukupi, anil jami'i, daripada jumlah keluarga seluruhnya. Wa illa, kalau nggak punya keluarga, dia mampu berkurban, fasunnatu ainin, maka hukumnya sunnah ain. Pemirsa atau Kopi TV rahimakumullah, kemudian lanjutannya, wal mukhatibu biha, dan orang yang menjadi objek kesunnahan berkurban ini adalah mereka. Yang pertama, al-muslimu, orang muslim, orang Islam. Al-hurru, yang kedua, merdeka. Merdeka ini kan dulu ada istilah perbudakan. Jadi yang tidak terikat syarat-syarat di dalam kehidupannya, tidak terkungkung oleh ikatan-ikatan tuannya. Al-balighu, yang ketiga, harus sudah baligh. Al-aqilu, dia berakal. Dan yang tidak kalah penting, al-mustati', mereka mukhatabnya itu adalah yang sudah mampu, artinya punya kelapangan rizki. Terutama pada waktu tanggal 10, 11, 12, 13 ini sudah mempunyai rizki untuk membeli hewan kurban setelah kebutuhan-kebutuhan pokoknya terpenuhi. Nah, para pendengar Asa Kopi TV rahimakumullah, sampai di sini barangkali tidak ada persoalan. Tapi kemudian muncul persoalan ketika ada yang berkurban untuk atau atas nama orang yang telah meninggal dunia. Dan biasanya hal ini dilakukan di kalangan kita oleh pihak keluarganya. Karena orang yang telah meninggal dunia sewaktu masih hidup misalnya belum pernah berkurban atau sudah biasa berkurban. Lalu bagaimana hukumnya? Nah, pemirsa, sebelum kita menjawab pertanyaan ini, perlu kiranya kita maklumi bersama bahwa kalau kita berbicara tentang fikih, tentu kita akan menemukan banyak perbedaan pendapat para ulama. Hal ini tentu sudah biasa kita temukan ketika kita berbicara mengenai bab muamalah fikih. Dan perbedaan pendapat ini kadang tidak hanya terjadi di antara 4 mazhab. Mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. Bahkan di dalam mazhab Syafi'i sendiri itu sering sekali terjadi perbedaan pendapat dan kita bisa temukan itu. Seperti perbedaan pendapat mengenai boleh tidaknya berkurban atas atau untuk orang yang telah meninggal dunia. Nah, marilah kita sama-sama lapang dada, kita legowo menerima perbedaan pendapat para ulama ini. Dan nanti kita akan pegang pendapat ulama yang mana yang akan kita ikuti, karena tentu kita pahami dan kita maklumi mereka berijtihad mengambil sebuah hukum dengan dasar dalil-dalil yang sudah jelas, tanpa harus mencela dan merendahkan pendapat-pendapat para ulama lain atau orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, sekarang mari kita lihat persoalan ini melalui pandangan para ulama mazhab Syafi'i, karena memang mayoritas penduduk kita, kampung kita ini berpegang kepada pemahaman atau langkah-langkah hukum, istinbat hukum yang diambil oleh para ulama mazhab Syafi'i. Ada sebuah kitab bernama Kitab Hasyiyah Al-Qalyubi wa Umairah atau Hasiyata Al-Qalyubi wa Umairah.
Ini adalah merupakan kitab fikih yang dikarang oleh dua orang faqih, ya, orang yang ahli fikih dari mazhab Syafi'i yang berasal dari Mesir. Beliau adalah Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Qalyubi yang wafat tahun 1069 Hijriah, dan Syekh Syihabuddin Ahmad Al-Baris atau yang bergelar Syekh Umairah yang wafat tahun 957 Hijriah. Kitab Qalyubi wa Umairah ini, kitab Hasyiah Al-Qalyubi wa Umairah ini adalah dua hasyiah atau dua kitab yang berkomentar kepada kitab Minhajul Talibin karya Al-Imam Asy-Syarab An-Nawawi, yang beliau Imam Nawawi bernama lengkap Syekh Yahya bin Syarab bin Hasan bin Husain An-Nawawi Ad-Dimishqi yang wafat tahun 676 Hijriah. Kitab Hasyiah Al-Qalyubi wa Umairah ini membahas seputar fikih dalam mazhab Syafi'i. Dan kitab ini disusun berdasarkan kitab, bab, dan pasal, dan penulisannya mengikuti kepada syarah kitab Kanzur Raghibin sebagai kitab syarah karya Syekh Jalaluddin Al-Mahalli yang wafat tahun 864 Hijriah, dan beliau memberikan syarah kepada kitab Minhajul Talibin. Jadi sering kita mendengar dari para guru kita bahwa kitab itu punya anak, punya cucu, bahkan punya mantu. Jadi, Imam Nawawi menulis kitab Minhajul Talibin setelah meneliti atau membaca kitab Al-Muharrar. Kemudian Minhajul Talibin diberikan syarah oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli, itu nama kitabnya Kanzur Raghibin. Kemudian Kanzur Raghibin diberikan komentar oleh para ulama, yang kemudian keluar Hasyiah Al-Qalyubi dan Hasyiah Umairah.